bagi seorang pemberdayaan ini harus kreatif. Jiwa kreativitas ini harus lulu, ini harus inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mulyadi Putra, asal dari Alai, Taswid. Kalau ada Tiko sebelum puskesmas, Lai Riko sebelum Riko itu itulah 5 gaya yang warna hijau di warna kuning. Nah kebetulan kita sejak 2005 boleh kerja di pendamping desa pemberdayaan, khusus bidang pemberdayaan. Nah yang mau itu sebenarnya pemberdayaan. Itu lintas kecamatan, bahkan sampai 5 kecamatan nantinya kita jajaki. Dan memang itu harus, bagi seorang pemberdayaan ini harus kreatif. Jiwa kreativitas ini harus lulu, ini harus inovatif. Nah, sado nonlai di dalam batang tubuh kita harus kita keluar. Tadi kita cerita walaupun do panjang lebar dengan ketua pemuda terkait dengan sanggar TNI. Mungkin apalagi juga diwakili oleh Endra, dari ketua gitu. Untuk proposal itu memang syarat utama adalah struktur. Nah, kalau Pokdarius Loenyola punya struktur, pastinya punya bidang. Nah, bidang tentulah bidang seni budaya, bidang pendidikan itu akan berbeda-beda. Dan di setiap bidang itu memiliki ketua masing-masing dan memiliki anggota. Nah, kita tidak berbicara siapa yang pintar, tidak. Nah, kalau banyak non pintar di dalam suatu tim, maka kerja itu bisa disebut tidak jadi. Kini kita berbicara siapa yang mau. Kalau nyo mau, baik manapun bingung tanda petik, mau dekebau, hanya tali gitu itu. Kalau nyo mau nyo bisa pintar. Apa ubah kayak monyet kan? Monyet itu ajar pandai ambil kanjo. Kau nemu mudur itu tambuh silang tahu yo. Aku masak gitu kan yang tubuh. Apalagi itu sekali dan manusia memiliki keinginan namanya, insya Allah bisa apapun jenis kegiatan. Nah kami memang sengaja minta dipindah dari kecamatan Padang Lugut ke Mapat Tunggul Selatan. Tadi lah bincang-bincang dengan ketua Pendra. Mengapa kita minta pindah dari kecamatan Padang Lugut? Biasa kalau non dipindah dari daerah bawah kuat ya, itu kinerjanya yang kurang bagus. Itu kan non biasa. Tapi ini luar biasa gitu. Karena kenapa? Kita kok tak ubahnya pot bunga di dalam pot. Jadi ketika memang di kampung kita tuh memang tidak bisa kita buat inovasi gitu dan tidak diterima dua dalam tanda petik kan. Sebuah mungkin ketika kita menyampaikan paham ya. Tapi pahamnya harus dibarengi dengan mengerti gitu. Ini udah cukup dengan tahu gitu kan. Jadi ketika yang kita sampai ke kawan-kawan mungkin udah tahu, udah paham, udah mengerti dan udah tidak lo bertanya, akhirnya kan kayak gitu kan mandor. Aku kita harus pecah dari pot itu keluar. Nah tadi kita cerita dengan ketua, kita bunga di dalam pot, baik manapun kita disiram, baik manapun kita dilawat, pasti rata-rata bunga kita disubur. Tapi coba bandingin dengan bunga yang tumbuh dan hidup bebas di alam liar, itu akan lebih bebas. Nah itulah jiwa-jiwa gitu, sehingga kita minta surat 2018 akhir bulan 10 kita layani surat ke DPRD provinsi. Angku mohon maaf tolong pindah Nambo ke Mapat Tunggul Selatan. Kirim sudah itu banyak nanti lubuk nanti provinsi bertanya mana nak pindah angku ke Mapat Tunggul Selatan. Sementara orang payah dari atas nak ke bawah, angku dari bawah nak ke atas, kan terbalik. Cuma dalam pemikiran kita tidak seperti itu. Jadi kalau memang dibangun di kampung, di kecamatan kita yang kita bangun, kenapa sih tidak kita lebarkan sayap gitu ya? Jadi sebesar apapun ilmu ketika itu bermanfaat, tentu lebih lancar kita lari gitu. Dan kami ingin bagian dari itu. Kalau ketika Pokdarius Loenyola dibentuk, kita jangan Endra, kita tidak pernah tatap muka, hanya kebetulan pulang malam Selasa ya. Itu chattingan melalui Facebook WA, kita pulang dari ladang setiap malam Selasa, pasti kita pulang dari ladang di Ciko di atas Kota Panjang, itu mampir di rumah. Nah, ternyata puncak Kota Panjang memang satu destinasi ataupun wisata alam gitu kan. Dan menurut pengalaman kami,
wisata yang lain di Pasaman rata-rata mandek ataupun tidak berjalan atau mati sendiri itu karena tidak ada inovasi dan kreativitas. Misal jangan kita sobek tapi kita tahu tetangga-tetangga kecamatan kita yang lebih dulu memulai wisata alam, tapi kan hanya beberapa bulan, tidak sampai hitungan 12 kalender gitu kan, 12 bulan kalender. Nah kita keinginan kita tidak seperti itu untuk Kota Panjang, sebab di Kota Panjang aksesnya itu telah menjanjikan dulu. Nah berbicara tentang seni budaya, balik itu ke awal tadi, itu tidak terlepas dari struktur. Ketika struktur lalai, nanti buatlah pembinanya ada Pak Wali, ada Pak Camat, penasihatnya nanti ada nenek mama. Ikut skopnya adalah kampung. Ini kok kampung Kota Panjang ya. Kalau kita ditaput, itu hanya kami non pribadi orang lain, itu hanya surang. Makanya di tahun 2003 boleh, ketika selesai kuliah dari Jawa, kami langsung bangun sanggar, itu mau lancang. 2003 boleh sampai 2008 boleh, itu baru jadi. Sebab apa? Sebab kita membikin nanti cicir, kita mencari nilai. Kalau kawan-kawan di Kota Panjang hanya membikin cicir ini gitu ya, udah mencari nilai, ini laulah kan gitu. Sehingga untuk memadukan satu seni dan budaya, itu kita lah terfokus dalam satu kampung. Adik itu udah takut. Pemain telempong itu dari Padang Lubuat, gitaris itu dari Padang Lubuat, dari Janji Nauli, dari Kampung Pasir, vokal itu Bosera dari Simpan Tiboyange, dari Janji Nauli, dari Pasar Impres gitu. Nah, jadi banyak gitu. Penari itu adik-adik anak SMP, anak SMA gitu ya. Nah di sini di dalam struktur memang harus dicantumkan wali, tapi tidak disebutkan nama, maksud camat. Artinya kalau wali dia camat, kita sobek dia nama, ini kan lagi periode. Nah jadi tetap di sini pembinanya ada Pak Camat, ada Pak Wali, penasihatnya ada nenek mama gitu. Nah ketika itulah jadi, ini mumpung masih bergulir dana desa, itu melalui peraturan Kementerian Desa, lain bidang pendidikan dan kebudayaan, itu bidang PSD, bidang pemberdayaan kan. Nah di sinilah nanti kita masuk ke proposal. Proposal kali dari yang ketua kecamatan ini ya, SKF siap beko malam bisa disiap dari preman gitu kan. Nah, kalau proposal cuma yang perlu memang kedekatan kita adalah dengan nenek mama, dia wali, camat, dan sekolah nanti akan menuntut. Apalagi kita lah punya kegiatan, punya acara, play dokumentasi gitu, itu akan mendukung. Sebab selama go instansi ini boleh untuk memberi semacam bantuan, itu karena kita belum berbuat. Tapi untuk pemuda Kota Panjang itu nilai plus. Inilah berbuat dulu baru. Dan sifat bantuan dari dana desa itu lepas dan bukan inventaris atau punya nadari, tapi punya pemuda ibah. Itu sistem seperti itu. Nah ketika itu kita manfaatkan, tentu kita rugi. Itu mungkin satu-satunya sepengetahuan kami dari 30 ini 2 boleh kecamatan, 37 nagari, itu yang bantuan 225 tahun boleh jodoh itu bantuan untuk seni budaya mungkin itu Padang Lubuat, itu pun Padang Lubuat kecamatan di Nagari Lombok. Kami lah sering dengan pemuda Padang Lubuat, Nagari Sontang Cibadak, Nagari Bahagia, karena di sini nompek Nagari. Tapi nampak kami memang yang penggerak tuh memang ulun tuh gerak nih. Tapi kalau untuk Kota Panjang itu kok samu jo kata mutiara Semen Padang kami telah berbuat sebelum yang lain memikirkan gitu kan. Nah di daerah-daerah lain sifatnya wisata itu mungkin pribadi ataupun instansi. Kalau di situ itu adalah pemuda kelompok itu luar biasa gitu. Untuk seni petang kami setelah menyaksikan ketika hari Minggu kita di telepon Endra, kita datang kemari. Di antara non 2 boleh orang tanduk salah, orang 2 itu pemain landai, hanya 1 yang muda. Nah ini kita generasi kita banyak. Apakah kita biarnya orang tua tu sampai ilmunya nyoba mati, atau kita buat semacam regenerasi gitu. Nah tentu gitu lah ya, melalui seni budaya kita rekrut adik-adik kita, nanti kita kembangin. Dan masalah dana desa itu memang tergantung nagari. Tapi kalau untuk Laut Selatan, di kita nagari apa?
Ngancek kodok berhasil mungkin lebih dari atas 1 M. Nah, di atas 1 M, apakah begitu sulit untuk mengucurkan dana bidang seni budaya untuk sanggar mulai di Pokdaris gitu ya. Misalnya katakanlah 50 juta. Bunyi 50 juta itu kalau kita pribadi dan kita mau ngalir mungkin itu goda. Tapi melalui instansi terlebih-lebih dari Kementerian Desa dan ini memang namanya P3MD, program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, itu pun bidang pemberdayaan. Kalau kita bangun jalan fisik, kita boli semen, pasir, gitu, buat molen dan lain sebagainya kita bangun, mungkin Pak Endra 3 tahun mungkin jalan dulu, bertahan, itu akan hancur. Itulah kerja gitu kan. Lagi gitu. Nah kalau untuk SDM itu dulu sifat hancur, memang ini jangka panjang, ini Indonesia target 90 hari hitungan kalender harus selesai, itu jalan, bisa gitu. Tapi kalau untuk SDM itu tidak bisa. Beruntung kawan-kawan pemuda Kota Panja ini memiliki SDM dan memiliki SDA yang menunjang. Kami mohon maaf adik lo dah selesai, ini sudah, ulun punah. Tapi ulun dapat ijazah. Sekali seminggu kan dapat punah. Akhirnya punah. Ini get lo di Padang. Mantar itu turis, pergi pariwisata ke Pulau Punah. Berpipih di sini. Kalau untuk rokok memilih gitu. Tapi pulang kemari, alhamdulillah rokok pun payah gitu. Dalam artian memang kerja adik gue dulu di situ. Cuma demi membangun kampung adik kita ini. Kami suruhnya pulang gitu. Apalagi lah kita Indo di lantau, tapi kita di kampung gitu kan. Pak Endra mungkin selama jarang pulang kampung. Tapi sejak kegiatan gue sekali seminggu pulang. Untuk minggu gue 2 kali pulang. Sekali bulan. Jauh Padang ni kan. Tapi kini dokek Padang ni. Dan Pak Endra ini tidak menghitung jarak tempuh ataupun biaya finansial yang dikeluarkan gitu. Jadi kita sebagai pemuda di situ itu nilai plus bagi kita. Seandainya Indola Yula mode Pak Endra mungkin sedikit besar kacil juga gitu ya. Tapi kita akan melahirkan ulang-ulang ya seperti Endra. Bagaimana cara? Ya, melalui seni budaya, melalui pendidikan. Kita tadi cerita bidang sub pendidikan baik Pak Indra ya. Nah, kita hanya mewakafkan diri, waktu, tenaga, dan pemikiran. Kita mulai kutanggo belajar menulis Pak Indra di Sanggar Mentari. Itulah 2 kali pertemuan. Dan habis 2 kali pertemuan, kita coba melemparkan sayap ke Mapatunggu Selatan. Itu dia dihadiri adik kita ini. Kita coba buka belajar menulis di Pungian. Nah, kalau kawan-kawan Kota Panjang ingin belajar menulis, ayo kita buka. Jangan pernah bayarkan juga Endra. Kalau lai kawan-kawan membayar, telepon dulu. Minta bayar gitu kan, telepon dulu. Sebab kita sifatnya hanya mewakafkan. Ilmu nolai kita wakaf dulu, waktu nolai kita wakaf dulu, pemikiran nolai kita wakaf dulu. Tapi kalau kita coba belajar menulis melalui kegiatan workshop, membayar kan Endra, membayar. Ini nilai kawan-kawan nak gratis. Copek kita komen. Tadi kami sebut-sebut itu pemuda gitu dulu lah yang sifatnya anyak-anyak cik ayam. Nah, ketika anyak cik ayam langsung komen. Yang ditunggu dulu. Kalau dingin itu agak payah itu. Sebab kita pakai prinsip itu melapun Pak Indra yang tidak terjaring dan kita melapir yang tidak bertaring. Itu harus. Lapun tahu Pak Indra ya? Mungkin zaman no mungkin lalu pun. Sebab kami dulu main lapun tu pakai kami sabut gitu. Lubang sarung dia. Masuk lapun. Itu nama lapun gitu. Mungkin adik-adik kita yang lahir zaman no mungkin agak asing dengan lapun. Itulah lapun gitu. Gimana dah no? Ya kita coba melalui seni budaya gitu kan. Seni budaya tu sepintas kita lihat memang rumit. Tapi sesuatu yang kita asik ya. Kita ikhlas berkecimpung di dalam tu, bahkan kita tidak bertemu dengan kawan di 1 hari saja, kita akan rindu. Dan kami melakukan itu dan kami cuba Pak Indra lah itu tahun. Ikut selesai Ricky, pemain basis itu sama gitaris itu di konter, inilah selesai. Itu sampai, pas di Mungku pas Impres terminal. Itu selesai nanti kegiatan orang tu jam 2 pagi. Itu akan kumpul gitu di Sanggar.
walaupun hanya cerita tentang bagaimana musik gitu kan. Sebenarnya itulah rekaman lah selesai adik lo sedikit banyaknya ahli di bidang itu, video, fotografer di bidang, dan memang gitu memberikan sesuatu tugas itu kepada yang memang ahlinya gitu kan. Walaupun dia ahli dalam tanda petik, ketika keinginannya lain, itu kita akan jadi lain. Sebab payahlah mencari kawan-kawan yang seide, apalagi yang sejalan gitu kan. Dan kami pun tadi bincang-bincang dengan ketua pemuda, ketua saran lain sebuah. Siapapun orang jangan pernah lihat dari umur, pendidikan, apalagi ekonomi. Bahkan juga anak PAUD sana, orang tahu, wah itu ketua kami dulu. Bagaimana cara itu pandai-pandai ketua. Sebab kita lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Nah untuk sangkatan kita ini, usaha struktur ketua di bidang seni budaya itu lain, dan nyata ke siapa anggotanya, kita buat kegiatan gitu yang mau deputan itu bisa kita jadi dokumentasi. Bagaimana kita maju berandai, cari jati diri gitu kan, tidak tua gitu. Itu jadi dokumentasi, nanti lempar proposal yang sifatnya bantuan model itu, kita tidak masuk di dalam musnah, misalnya nagari. Apalagi nagari yang akan terpilih sebentar lagi kan. Berarti 3 bulan yang akan datang, nagari harus melakukan APD untuk 6 tahun yang akan datang. Nah, ketika kawan-kawan bisa berhasil di situ, kita punya nenek mama wali nagari di camat, itu kita kumpul, minta saran pendapat apa-apa itu yang kuangku gitu. Walaupun tidak banyak, tapi minimal setiap tahun itu lahir. Dianggar dia. Bang, potong coba bang. Berhubung kita terkait dengan dana yang dari nagari, bisa abang cerita sebuah apa jenisnya bantuan dari nagari itu yang dah didapat jadi sangga nagari. Jenis bantuan itu dari nagari supaya bisa jadi gambaran di kami. Apa kira-kira yang bisa didanai dana nagari itu? Dana desa. Dana desa. Ya, sebenarnya memang bisa dari dana desa ataupun dana nagari. Di dana desa ataupun nagari, ketika kita maju di proposal, ya kita buat list apa kebutuhan kita terkait dengan pengembangan seni budaya. Misalnya baju randai, berapa style. Baju silek itu berbeda dengan baju randai, berapa style gitu kan. Seliwaga dembong gitu kan. Itu kita tentu perlu gondang tasa, kita perlu gondang tambua gitu kan. Kita perlu bansi, pupuk, serunai, salun, dan lain-lain. Sebagian salat tiup. Mungkin kalau memang memungkinkan dan lagi sulam berdua orang tua kita si yang pandai main biola, itu dimasuk lagi. Nah, cuma jangan lupa ketika itu nanti lah masuk, kawan-kawan memain dia alat tiup di sana ni. Menjualnya kayak alat tiup dari tradisional. Kita kan udah pakai speaker, kita kan udah pakai ampli, kita kan udah pakai mic. Mungkin terdengar, tapi hanya sampai di sini. Lai kawan duduk di sini dengar ni. Sebab jauh jangkauan. Nah, bagaimana cara? Tentu kita anggar dia ampli. Lai ampli, lai speaker, lai mic. Nah, ampli tentunya pakai mixer. Jangan lupa mixer. Nah, ketika itulah jadi, itu memang ketika hanya lampu ataupun PLN duduk listrik. Bawa kemari, mungkin sampai listrik kemari, main. Tapi ketika kita acara, mati lampu. Tentu dah bunyi. Jangan lupa anggar dia genset. Dan genset jangan tanggung. Boleh 6 kilo. Jadi 6 kilo tu, kalau sekali bed organ tunggal mode 200 universal non-dirau, itu dimakan bari. Kita boleh genset di luar merek Honda, mohon maaf ikut nak promosi dia. Kita boleh kau merek-merek Cino tu kan. Itu tidak sesuai apa yang ditulis dengan isi. Kalau Honda 6.000 tu memang 6.000. Jadi maksudnya 6.000 tu, 6 kilo pun kawan-kawan mendengar kat situ, itu sampai. Jadi artinya bang, ketika itu memang butuh awak yang musuh bang ya. Awak musuh. Awak musuh. Jadi yang dimentari itu kini apa bang yang lah lain bang? Yang dimentari mendapat dari bantuan dana desa seluruh jenis alat tiup lain, mulai dari sungai, bansi, pupuk ini kan, selunai. Kalau drum tu, yang gitar di studio tu. Kalau alat musik modern itu pribadi kita. Pribadi. Nah, jadi untuk mengumpul di generasi zaman A, bagaimana cara adik-adik yo gabung, ini kan dosa kita suku
tradisional. Iya, iya, betul. Jadi kami mati je lah utang 3 tahun di bank Iya, iya, iya. Oh, itu dia. sebanyak 5 juta kita beli utang di bank itu pribadi. Kita beli drum sama gitar itu pribadi sifatnya. Untuk melengkapi itu. Untuk juga, melengkapi kan? itu. Sehingga kita keluarannya adalah kolaborasi antara musik tradisional dengan modern. Nah, sebab tanpa modern, adik-adik kita apa talempongnya ni? Apa banci dia ni? Tapi kalau band, aku nak satu Jadi itu yang tadi. improvisasi itu. Iya. Kolaborasi Kolaborasi. antara alat kesenian modern Hmm. dengan alat kesenian daerah. Ya. Jadi waktu abang kan kodok live bro. Hmm. Live itu kan sambil main band tapi melodi telempong. Ya, ya. Itu yang sangat tertarik bro. Jadi kalau main drum jangan tanya dia. Belajar. Benar. Jadi yang aku cerita ke pas kita rapet bro. Yang kone dek kafe Pak Suter dia. Itu mangkong coba ni. Apapun duto yang lain di puncak bro, aku akan tahu. Sebab matu gue sadang batang pinus matu. Itu mangkong coba ke kawan-kawan dia orang-orang tu kan. Jadi apapun manapun kita menutup kalau memang itu dibus kasih tolong. Ya. Jadi itu harus kita pantau sadang. Harus kita guna kekuatan kita sadang supaya tompek kita tetap maju. Supaya ibarat jangan sampai orang menembak atas itu. Awak yang masih sapayah membangun Mbak Iko kan sampai malam-malam Mbak Iko lah kita berrombongan wah. Orang menembak atas itu. Awak memang ya tujuan awak memang pemberdayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat kota panjang. Tapi orang memang harus ikut aturan. Harus ikut dengan aturan awak kan. Sebab tanpa lah sentuhan dari kawan-kawan, itu nih aku pengen bukan ya. Itu orang luar tahan. Itu harus punya nilai tawar. Itu harus punya posisi yang bagus ketika kita masih kompak. Itu mangkong kalau itu kan lah selesai. Untung lah Bang Mulyadi yang mau lapor. Kalau penasaran kan Abang Mulyadi lah. Yang cerita kita hari rapet malam malam. Jadi artinya itu tu pun apapun nanti masalah itu harus sama-sama hadapi. Kalau aku surang adalah aku pendek banget. Bahkan banyak orang menganggap aku lah akan kodok sampai di sambutan aku sampai. Banyak orang menganggap aku itu adalah penggerak di situ. Bukan. Orang itulah yang menggerak diriku. Supaya mengabdi untuk tampang. Kalau dipikir bang, siapa yang kita berulang dari Padang ke Kota Panjang setiap poken? Minyak motor maaf bang minyak motor busanya berapa bang? Kalau gue pikir lah. Cuman dengan semangat kawan-kawan gue bang, Indo gue tentu kita masuk apa gitu. Indo gue tentu bergaji gue sekian ya. Kadang habis untuk minyak motor mele. Cuman dengan semangat orang gue, bila kita mengabdi bang. Kalau kita tunggu habis kebutuhan gitu dulu, kerja gitu di rantau orang, boleh habis. Boleh habis hebat orang lah. Hebat lah. Betul. Jadi itu mangkong kalau masih baik jo kondisi, insya Allah lah. Mungkinlah ibarat mundur ada. Itulah. Jadi itulah bang. Jadi deklah lah ya bang Siko. Kami mulai dari beko ibarat dari kawan-kawan. JP yang sebagai koordinator di bidang seni dan budaya. Beko JP tahu begitu. Siapa yang berpotensi untuk fokus mengelola itu sanggar. Jadi beko apapun yang kami butuh ya tentu siap abang kami lagi. Siap. 24 jam. Iya. Dan dong ngaregu bang. Tadi melapor ketua ada yang penanggung jawab randai. Orang tu nak minjam telempong lah balik. Siap. Mau tiang telempong pak gol mesti semendo atas meja. Atas meja sampai gini kan. Iya. Lewat aku di sini nari apa di sama Buka orang pintu. rumah kan. Ya. Nak melihat bapak kau di rumah kan rencana aku nak singgah sambil gora kan. Ikut telempong sini ni. Tak pak gua ni. Jadi lah melapor bapak tu. Sampai aku lah tanya bang dia di lupa. Ya. Jadi awak tu dah tahu dah jenis limo dah bercampur kan bagi kode. Nilai kau di belakang. Iya, tapi Indo lo catat kode nu yang limo tu. Itu bersalah awak. Tapi biarlah kalau seandainya bisa bangkok lah balik ke Padang. Ya sudah Kurang dia. dia tu yang dia pakai abang. Siap. Jadi kurasa itu ni ya bang. Atau lain yang perlu ditanya dia. Dek mumpung bang Mulyadi lah siko. Tapi jangan lama kita sogan wak. Ini jauh. Biasanya. Kita lah dari Selayang kan. Bos stop dulu siko kan. Mungkin kini orang rumah ngaruh susah tanggung. Baik dulu lah ibarat kalau ke kawan dah. Modal ibarat modal pergaulan ya. Dek cita-cita sama dengan beliau. Beliau nilai sesuatu untuk meluangkan waktu, meluangkan pikiran. Sebab kita sehobi, tujuan kita sama.
Itu misalnya mumpung Bang Mulyadi lah situ, silahkan kawan-kawan bertanya. Bang yang terkait bertanya kalau Indonesia do, kita cari momen balik iswa. Itu Sandra Bang Mulyadi balik pulang lihat teh. Kalau ngondakannya do kita tutup jalan. Kalau si Jainya kodok mari. Sontak kalau suntuk tu bang, di mana bang? Beliau junior gue di Mampas dulu. Fahmi Jai, inyo akan kami desak ke Jai untuk jadi ketua Mampas. Fahmi. Jadi si Jai juga kawan-kawan yang lain, mohon nanti Jai bantu arah ke. Dulu terakhir kan Dede na Jai. Dede itu kan konco-konconya juga ini ya, Dede itu yang ketua yang pernah jadi ketua kan. Jadi bisa harapan memang Fahmi bisa. Artinya kan awak kalau dapat aktif di kampung, bisa dulu aktif bang sampai ke apa kan kok ke Padang, mahasiswa Mampas kan. Kalau dari Dewa kan lebih banyak kegiatan bisa. Dan Fahmi kini ini sedang KKN lagi nih. Ini mau ya. Pokoknya itu malah apa yang bisa kita sinergi bisa kolaborasi, ayo kolaborasi gitu. Pokoknya ngeragu le. Kalau untuk kebaikan, aku sebutnya. So langkah yang perlu melangkah kaki bang. Langkah kedua itulah lah yang membantu. Kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk keburukan nanti ya nah. Selangkah yang lah mulai kocik orang. Teman kon dua ragu-ragu tu. Pokok kini mengalir memang. Apa yang bisa kita sinergi. Kalau lain program yang bisa bang bawa kemari, kok lomba-lomba segala macam, puisi, kok apa yang menulis. Ayo kita bersama ya. Kita buat ibarat spotnya di puncak Kota Panjang. Itulah Kota Panjang bang terbuka untuk berkreasi anak-anak muda yang lain di Pasaman. Kami terbuka bang. Istilahnya aku beruntung itu bang kawan-kawan. Kok ini jiwa modern bang. Terbuka untuk sadang orang selagi itu positif. Tapi kalau terkait narkoba jadi baca bang. Model tadi nanti yang gitu dia tua, dia bisa. Kalau tiap hari bawa pulang aja. Itu di pos aja aku sendiri sini kan. Aku mancang tuanya nih. Tapi ngapa? Belum bisa doh. Harus turun. Profesionalnya. Benar itulah kan. Jadi itulah yang akan kami pertahankan bang. Pokoknya situ-situ kita sama untuk kemajuan anak-anak muda. Ayo kita kerjasama. Dan abang pun ketika abang lewat siko, kalau memang lewat waktu luang jangan sampai bersinggah abang. Silahkan koreksi, abang evaluasi apa yang perlu kita benahi. Ayo sama-sama kita benahi. Anggap malah ibaratnya abang ingin sebagai tuan rumah ikut dengan gerakan kami. Itu harapan kami bang. Kok nyampang misal lewat Bang Mulyadi kan nampak di kalian dah. Indonesia singgah di Pungkang. Dindek le orang jatuh ayo. Iya. Singgah ayo. Nampak ayo. Terus ngari ke suaro. Iya, itu kadang-kadang. Abang berapa kali kau seminggu kau kata? 2 kali paling 2 kali lama. seminggu. Paling cok 2 kali. Sekali. Kata kan. Orangnya kesedihan lah. Orangnya kesedihan. Apa kayak aku tadi kan. Jadi bang kurasa itu ya bang dari kami ibaratnya untuk abang dasar harapan kami abang luangkan waktu sumbangkan pikiran abang untuk bicara kepada. Jadi terima kasih bang lah banyak waktu abang luangin untuk kemari bahkan acara petang kan selain membantu di peralatan abang lah luang waktu kemari kan. Itu kami sangat berterima kasih kami bang. Hal-hal model itulah ibarat yang membantu kami lebih pede untuk ke depan ya. Sebab banyak orang-orang hebat di belakang kami bang. Itu media. Jadi aku tiba mewakili kawan-kawan yang lain. Terima kasih Pak Abang. Mohon maaf kalau memang ya sekedar baik itulah bisa kami menjamu Abang. Itulah kira Bang. Jadi di hari lah malam kurang kodai pun nak nutup kodai so kan waktunya kan saya kan. Jadi kita cari waktu luang oleh Bang. Sambil ngopi kita balik di puncak. Insyaallah kalau Di bawah sorry Buya ya. Itu PPS ada bang. Jadi kami memang ya kami si PPS kan. Kami bantu model Buya kan dari Jawa. Bukan Putrawa kan. Model pulah kan. lagi tu sawe duduk kan. Tak punya lah negara nanti dia pemuda ya. Negara terbaik Pasaman lah kan. Mungkin lebih jatuh lah. 50 juta. Sudah sok kosong lah. Buya tahu gitu kan. Buya tahu. Di Buya Anto dapat ini. Oke lah, kurang sobat itu Bang Neo. Kita tutup acara Wak. Mohon maaf kalau lagi kesalahan dalam penyampaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Error mas, error. Error, mas, error.